Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan mencurahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, banyak kemaksiatan, niscaya negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat terutama siswa SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dalam khutbah kali ini, jamaah sekalian, anak-anakku semua, dahulu ada ulama besar, bahkan ulama ini sampai sekarang jutaan yang mengikuti pendapatnya. Disebut Bahrul Ulum, bagaikan lautan ilmu. Dan ketika masih usia sekitar 8 tahunan sudah hafid Quran, sudah hafal Al-Quran. Jamaah sekalian, terutama anak-anakku semua yang saya hormati, imam ini siapa jamaah sekalian? Yaitu ulama yang luas ilmunya ini adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang perlu saya sampaikan di sini terutama anak-anak semuanya, dengan begitu luas ilmunya, dia berpesan, dia berwasiat kepada kita semuanya, terutama anak-anak semuanya. Kata Imam Syafi'i, anak-anakku semuanya, ketika kalian belajar, ketika kalian mondok, ketika kalian thalabul ilmi, ada 6 syarat yang harus kalian lakukan. Ketika 6 syarat ini engkau lakukan, niscaya kalian akan memperoleh ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika 6 syarat ini engkau abaikan, niscaya engkau akan kurang di dalam memaksimalkan, di dalam mencari ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama anak-anakku semuanya, apa 6 syarat itu yang perlu kalian ingat-ingat, kalian catat dalam pikiran kalian dan hati kalian. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kata Imam Syafi'i adalah kalian harus punya yang namanya zakaun, kecerdasan. Dan kalian semua sudah otomatis diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anak itu cerdas, semua anak itu bintang. Tidak ada anak yang bodoh itu, semua cerdas. Itu sudah sunnatullah, diberikan oleh Allah, spesifik masing-masing, keahlian masing-masing. Bisa juga ada yang cerdas dalam matematikanya, ada yang cerdas dalam ilmu agamanya, ada yang cerdas dalam bahasanya. Itu kalian kembangkan dan kalian syukuri yang sudah diberi Allah kecerdasan itu. Tapi anak-anak yang perlu kami sampaikan juga adalah kecerdasan itu perlu didorong, perlu dimotivasi, perlu dilatih. Apa itu? Yaitu yang namanya gemar membaca. Gemar membaca. Dan inilah sesungguhnya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, Iqra, Iqra dan Iqra. Baca, baca dan baca. Inilah ketika kalian kepingin mengembangkan kecerdasan kalian, kalian semua harus gemar untuk membaca.
Yang kedua adalah kata Imam Syafi'i, wa hirsun, punya semangat. Saya kira semua anak-anak sudah dibekali dalam dirinya semangat di dalam belajar ini. Lalu yang ketiga kata Imam Syafi'i, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal ketika tidak ada bekal wajtihadun. Tapi sebaliknya ketika kalian bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak bisa kalian lakukan. Makanya di dalam kata mutiara, dan insya Allah sudah hafal semuanya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, subulana, Allah akan memberi banyak jalan dalam segala apa saja. Dalam belajar, dalam ekonomi, akan Allah tunjukkan banyak jalan ketika kita bersungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya yang berbahagia. Lalu yang keempat adalah kata Imam Syafi'i, wabul ghotun, ada biaya. Tentunya orang tua kalian sudah sangat pas dan sangat cocok menyekolahkan di sini. Dan itu diiringi dengan banyaknya orang tua kalian mengeluarkan biaya. Dari uang gedung, dari SPP, dari sangu. Yang kalian harus imbangi adalah kesungguhan di dalam belajar tadi. Hanya itu harapan orang tua kalian. Bersungguh-sungguh sehingga orang kalian tidak sia-sia di dalam mengeluarkan biaya itu. Itulah sesungguhnya di antara yang namanya birrul walidain, menghormati, memuliakan kedua orang tua. Kita mengimbangi dengan belajar yang sungguh-sungguh karena orang tua kita sudah banyak berkorban. Lalu yang kelima, anak-anakku sekalian, yaitu wa irsyadu ustadin, dengan bimbingan para guru, dengan bimbingan para ustadz. Ini jamaah sekalian, kita semua berharap ilmu yang barokah adalah ketika kita semua, kalian semua menghormati para ustadznya. Karena ustadz yang ada di sini adalah orang tua kedua kalian. Karena pada hakikatnya waktu kalian, waktu pelajar itu waktunya hanya dua saja, di rumah dan di sekolah. Di rumah orang tua kalian secara biologis, tapi di sekolah para ustadz, para ustadzah, para guru adalah orang tua kedua yang mempelajari, yang mendidik kalian. Ketika kalian bisa menghormati, itu akan menjadikan keberkahan ilmu kita semuanya. Dan yang terakhir, yang keenam kata Imam Syafi'i adalah watulu zaman, waktu yang panjang. Minimal paling tidak kita semua, kalian semua 3 tahun di sini. Yang dahulu boleh jadi belum bisa ini, belum bisa itu. Tapi ketika kalian 3 tahun nanti di sini akan mendapatkan ilmu ini, ilmu itu, dan banyak ilmu-ilmu untuk kelanjutan studi kita, pendidikan kita. Karena kalian semuanya masih panjang di dalam thalabul ilmi. Inilah jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya. Ada 6 syarat, ada 6 hal
jika kita lakukan, kita akan bisa mendapatkan ilmu yang maksimal, ilmu yang barokah. Yakni yang pertama, zakaun, kita tumbuhkan kecerdasan dengan senantiasa gemar membaca. Wahirsun, semangat. Yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, wabulghotun, tentunya dengan biaya. Lalu yang kelima, wa irsyadu ustadin, dengan bimbingan para ustadz, para guru. Dan yang terakhir yang harus kita sabar adalah watulu zaman, yaitu panjangnya waktu kita belajar. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.